Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Merdeka ya, belajar lebih asik dan menyenangkan. Kali ini Bu Guru akan membahas topik C, masih bab 7 ya. Kita bisa menjadi penyelamat bumi ya. Kalian bisa buka bukunya ya di halaman 170. Masih membahas IPAS kelas 6, bab 7 topik C, kita bisa menjadi penyelamat bumi. Nah, kan bumi kita itu sekarang dalam keadaan yang kritis ya, krisis energi, bencana di mana-mana. Kita bisa kok menjadi penyelamat bumi ya, dan belum terlambat demi masa depan, kehidupan kita dan anak cucu kita. Sebelumnya, mari kita jawab pertanyaan esensial dulu ya. Nomor 1, tindakan apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga bumi? Yang paling real nih, yang paling dekat dengan kita ya, mengurangi penggunaan sampah plastik ya. Atau mengurangi penggunaan plastik, misalkan kalau belanja kita pakai kain ya, tote bag yang kain, atau mungkin bag belanja khusus ya, jadi tidak sekali pakai, bisa digunakan berulang-ulang. Menanam pohon ya untuk menghindari kegundulan ya, apalagi ada yang di bukit-bukit. Karena kalau hutan gundul di daerah bukit bisa mengakibatkan banjir bandang, tanah longsor. Mendaur ulang sampah, ingat 3R itu ya, recycle, reuse, reduce. Reduce itu mengurangi penggunaan sampah plastik, reuse itu penggunaan ulang. Misalkan bisa dipakai untuk pot, membuat apa kerajinan, recycle juga didaur ulang. Kemudian menggunakan sumber daya alam secara bijak ya. Kita tidak hanya mengambil saja, kita juga harus merawat ya. Bagaimana cara mengajak orang-orang di sekitar untuk berkontribusi dalam mengurangi dampak negatif pada bumi? Yang pertama, mengajak untuk peduli terhadap krisis iklim. Misalkan kita bisa zaman sekarang ya, ada sosial media, ada TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, kita bisa mengajak membuat konten-konten tentang peduli lingkungan terhadap krisis gitu ya. Zaman sekarang kan bisa sekali mudah untuk viral gitu ya. Mengajarkan untuk menjaga alam dan lingkungan dimulai dari diri sendiri nih, yaitu paling mudah itu membuang sampah pada tempatnya ya, jangan buang di selokan, apalagi di laci meja kalian, misalkan kalau di sekolah ya, dibuang di tempat sampah, kan sudah disediakan tuh tempat sampah ya di sekolah-sekolah ya. Kemudian membagikan informasi tentang perubahan iklim ya, ini bisa melalui sosial media, atau kalian bikin poster-poster yang bagus gitu kan, ditempel-tempel di tempat umum. Terus kalian bisa bikin komunitas ya, komunitas tentang lingkungan hidup yang berkelanjutan, seperti itu bisa ya. Oke. Ini ada percakapan nih, banjir di daerah Kalimantan ya, Banu. Apakah kamu lihat berita kemarin mengenai banjir di Kalimantan? Katanya banyak warga yang terkena dampaknya loh. Iya, aku juga melihatnya. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya banjir? Apa yang bisa kalian lakukan? Seperti tadi ya, ini beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar ya, berkontribusi untuk mengurangi dampak negatif pada bumi. Jadi jika ada banyak cara untuk menjaga bumi kita, meskipun kalian masih duduk di bangku sekolah dasar, kalian juga bisa berkontribusi atau ikut serta menjaga kelestarian sumber daya alam atau kesehatan bumi kita ya. Salah satunya tadi membuang sampah pada tempatnya. Nah ini kalau kalian ingin lihat nih permasalahan di lingkunganku, kalian bisa cari di sekitar lingkungan kalian, sekitar rumah, atau mungkin di sekolah, atau mungkin di desa kalian, tempat tinggal kalian ya. Contohnya permasalahan lingkungannya apa? Banyak sampah misalkan di pinggir jalan. Lokasinya di mana? Penyebabnya apa? Mungkin kelalaian manusia atau gimana ya? Terus nanti pengurangan perbaikannya apa kayak gitu. Kosakata baru kontribusi. Kontribusi itu apa? Keikutsertaan, keterlibatan dalam suatu kegiatan ataupun organisasi, membentuk organisasi pencinta alam misalkan gitu ya. Nah, mari kita refleksikan. Apakah di sekitar daerah tempat tinggal kalian terdapat masalah lingkungan? Iya, ada ya. Apakah penyebab dari permasalahan tersebut? Misalkan kalau dari alam, akibat gempa bumi, gunung meletus, tsunami itu bisa mengakibatkan permasalahan lingkungan ya. Kalau faktor manusia, misalkan penebangan hutan secara liar ya ini ya, bukan liar.
Ya, limbah industri yang dibuang sembarangan di sungai, mencemari sungai, kolam, laut, pembuangan sampah sembarangan, itulah permasalahan yang bisa muncul dari lingkungan ya. Adakah dampak dari itu jelas pencemaran lingkungan, perubahan iklim, penurunan kualitas air, penurunan kesuburan tanah, kekeringan, banjir, tanah longsor, dan mungkin ada kepunahan jenis spesies tertentu ya. Spesies itu jenis, misalkan spesies hewan, spesies tumbuhan itu namanya jenis-jenis hewan atau tumbuhan. Apa yang dapat kalian lakukan untuk mengurangi permasalahan tersebut? Menghemat penggunaan air, listrik, bahan bakar fosil ya, mengurangi penggunaan bahan kimia, misalkan pestisida pada tanaman gitu kan, tumbuhan, menanam pohon kembali atau reboisasi. Ini aktivis lingkungan dari Swedia, Greta Thunberg ya namanya. Sudah dilakukan. Oh, aktivis itu apa? Aktivis itu orang yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan dalam organisasinya, misalkan aktivis hewan, aktivis lingkungan, ya kan berarti peduli pada hewan dan lingkungan sekitar. Nah, ini apa yang sudah dilakukan sama Mbak cantik satu ini? Ini itu ternyata Greta Thunberg itu seorang anak berusia 15 tahun, berarti sekitar usia SMA ya, melakukan demo untuk menyelamatkan bumi. Greta meminta pemerintah Swedia itu negara di Eropa Utara ya, untuk mengurangi emisi karbon. Emisi karbon itu apa? Emisi karbon itu gas buang pembakaran bahan bakar, misalkan menghasilkan gas CO2 gitu ya, yang bisa mengakibatkan yang tadi kemarin global warming ya. Kalau emisi karbon banyak yang ada di bumi sedangkan jumlah tanaman tidak seimbang, maka bisa menyebabkan pemanasan global atau global warming. Akibatnya apa? Es mencair. Jadi seperti efek domino ya. Kalau ini terganggu akan mengganggu ekosistem yang lain gitu. Ini untuk menyelamatkan bumi dari bencana iklim global ya, global warming itu. Nah, aksinya Mbak Greta ini menginspirasi banyak murid lainnya untuk ikut dalam kampanye penyelamatan bumi. Selain itu juga pernah diundang nih sebagai pembicara ya pada KTT, Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa, Forum Ekonomi Dunia, dan banyak mendapat penghargaan atas upaya penyelamatan iklim di bumi. Jadi apa yang sudah kita pelajari ya pada bab topik C ini? Kita bisa menyelamatkan bumi. Satu, menyelamatkan bumi bisa dimulai dari lingkungan terdekat kita. Kalau kalian siswa di sekolah ya sudah kalian jaga kebersihan lingkungan sekolah ya, membuang sampah pada tempatnya. Perilaku ramah lingkungan terus dilakukan agar menjadi kebiasaan. Tiga, permasalahan lingkungan merupakan permasalahan bersama ya, bukan permasalahan per orang. Perlu aksi kerjasama gotong royong dalam memperbaikinya. KTT itu apa? Singkatan dari konferensi tingkat tinggi, merupakan salah satu jenis pertemuan tertinggi di mana yang hadir dalam pertemuan ini adalah kepala pemerintah. Kalau di Indonesia berarti presiden atau menteri-menteri ya, kepala negara, raja-raja atau sultan di suatu negara, perwakilan setiap negara yang diselenggarakan untuk menegosiasikan upaya diplomasi. Namanya KTT. Begitu. Nah, itu ya materi bab. Nah, ini kita lihat dulu grafik tingkat kenaikan suhu bumi selama 140 tahun terakhir di bawah ini. Yang mendatar ini nama tahun ya, ini tahun dari tahun 1880 sampai 2020. Yang ke atas itu kenaikan. Nah, pada tahun 2016 nih di sini ya, itu memiliki kenaikan suhu di bumi itu yang paling tinggi. Nah, ini menandakan bahwa adanya pemanasan global ya. Kalau kita tidak ditindaklanjuti, kemungkinan pada tahun-tahun berikutnya bahkan terjadi pemanasan global yang lebih meningkat. Efeknya nanti dampaknya air laut meningkat, dataran rendah akan terisi air, begitu ya. Nah, itu saja bab 7C ya. Semoga kalian paham. Yang masih bingung bisa membaca ulang-ulang materi lagi ya selama belajar. Pantau terus video-video menarik berikutnya ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.